warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nanzura anfusana ma qaddamat lighad. Wassalatu wassalamu ala khairil ibad wa ala alihi wa sahbihi ila yaumit tanad. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami muliakan, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Holbrand dan Michael O'Hanlon dalam The War on Terror has not yet failed, an assessment after 20 years menyatakan bahwa ancaman terorisme terus menghantui masyarakat global, menciptakan tantangan besar bagi negara-negara di seluruh dunia dalam upaya mereka menghapuskan ideologi ekstremis dan tindakan teroris. Di Indonesia, terorisme telah menjadi ancaman yang berlangsung lama sejak awal tahun kemerdekaannya. Laporan dari The World Economic Forum tahun 2018 menjelaskan bahwa kekhawatiran terhadap terorisme terhadap pengusaha di Indonesia menduduki peringkat ketiga tertinggi di Asia Tenggara. Terorisme yang menyebar disebabkan oleh dakwah-dakwah intoleransi, khususnya dakwah di sosial media. Badan Penanggulangan Nasional Teroris Indonesia menjelaskan bahwa sejumlah 180.000 konten bermuatan terorisme telah diblokir sepanjang tahun 2024. Namun sayangnya hadirin, tidak dapat kita pungkiri pesatnya kecanggihan teknologi dapat mendegradasi nilai-nilai kultur dan religi. Jikalau tak pandai memilah dan memilih informasi, maka akan terseret paham liberalisasi, terjatuh pada pendangkalan akidah Islami, terhanyut pada tren kehidupan duniawi, terkontaminasi virus radikalisasi, bahkan terjebak dalam jaringan kriminalisasi. Hadirin, maraknya konten tak syar'i, opini bernada intimidasi dan caci maki, bahkan isu tak pasti bermuara kriminalisasi harus diimbangi dengan dakwah digital yang berpaham modern. Masyarakat harus diproteksi agar tidak terkontaminasi. Generasi milenial harus diedukasi agar tidak terprovokasi. Dakwah digital harus diseleksi demi jaga NKRI. Untuk itu, pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, kami akan menyampaikan sebuah syarahan Al-Quran yang bertajuk Transformasi Dakwah di Era Digital sebagai upaya mempertahankan NKRI. Sebagai landasan Al-Quran, Surah Ali Imran ayat 104.
Maha Penyayang. Hendaklah ada di antara kamu segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni syurga yang berbahagia. Ayat tersebut merupakan landasan teologis mengenai kewajiban berdakwah, yakni dengan konsep amar ma'ruf nahyil mungkar. Syekh Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsirnya Al-Maraghi jilid 4 halaman 22 menjelaskan bahwa kata mi'akum bermakna bayaniyah, sehingga berdakwah adalah kewajiban bagi seluruh umat muslim. Sedangkan menurut Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya Al-Jalalain jilid 3 halaman 249 menjelaskan bahwa kata minkum bermakna badi'ah, sehingga berdakwah adalah untuk sebagian orang atau untuk orang-orang tertentu. Hal ini sejalan dengan pemahaman Profesor Dr. Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah dengan tujuan utama agar terhindar dari informasi yang salah di zaman yang penuh fitnah. Hadirin, siapapun komunikator dalam proses berdakwah hendaklah sesuai dengan budaya yang mengakar pada masyarakatnya. Kita begitu familiar dengan metode dakwah Wali Songo di pesisir utara pantai Jawa. Sudah menjadi rahasia 5 tahun mengislamkan masyarakat di tanah Jawa. Mereka berdakwah dengan bijaksana tanpa memaksa, menyampaikan pesan-pesan agama dengan akulturasi budaya, bahkan menunjukkan tuntunan dan tontonan kreatif yang mudah diterima. Dakwah dengan metode seperti inilah yang harus kita teladani agar pesan-pesan agama dapat diterima dengan sempurna. Sepakat hadirin? Tren kehidupan masyarakat di Indonesia saat ini sudah sangat amat melekat dengan sosial media. Direktur Pemberdayaan Informatika menjelaskan bahwa rata-rata penduduk Indonesia mengakses internet selama 8 jam 36 menit setiap harinya, atau 37,7% dari total kehidupan hariannya. Tujuan utama akses internet tersebut tiada lain untuk mencari kebahagiaan, untuk menambah kebahagiaan dunianya. Hal ini hendaklah tren kehidupan dunia haruslah sesuai dengan dakwah yang melekat pada budaya digitalisasi media dan kebutuhan penggunanya. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Mudahkanlah dan jangan mempersulit, berilah kabar gembira dan jangan membuat mereka lari. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin rahimakumullah, jika langkah-langkah dakwah terhadap konten tersebut sudah kita aplikasikan, kami yakin Indonesia akan menjadi negara yang aman, tentram dan penuh kebahagiaan, serta dijadikan sebagai amal kebajikan yang akan mendapat balasan berupa ampunan dan pahala yang berlimpah, sebagaimana yang Allah janjikan dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 9. لهم مغفرة وأجر
Shadaqallahul Azim. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin, dengan berakhirnya lantunan kalam ilahi tersebut, dapat kita uraikan kesimpulan dari uraian tersebut. Yang pertama, konten digital haruslah menemani masyarakat dan generasi muda agar terhindar dari perilaku ekstremis dan radikalis sebagai dampak negatif dari berkembangnya digitalisasi media. Yang kedua, komunikator dakwah, baik dai dan ulama, haruslah menyampaikan pesan-pesan agama dengan sempurna. Yang ketiga, konten dakwah haruslah sesuai dengan budaya dan karakteristik penggunanya. Sekian demikian, kita tutup dengan uraian sebuah syair. Jangan-jangan dulu, janganlah terlena, gunakan media sosial dengan baik. Mari bersama jaga negeri ini, tebarkan pesan damai di hati, tebarkan pesan damai di hati. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalam.